Akhirnya rambut ini bisa terlilit juga di buntut monyet ini. Aku nggak sabar. Aku bisa dapat berapa banyak dari rambut Akhtar ini. Rusakin tangan saya, Pak. Tolong. Ini akibatnya kalau lo nggak bayar. Tolong aja. Ibu. Cukup, jangan sakiti anak saya. Demi Allah, saya nggak ada penghasilan. Hari ini cuma ada penghasilan buat makan kita berdua. Itu bukan urusan gue. Yang gue tahu lo harus setoran sama gue. Ngerti ya lo? Atau sekarang saya laporin ke polisi. Halo Pak, ada preman datang ke rumah Pak. Takut dong. Tahu dia. Mbak, Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Apa-apa Ibu? Udah. Makasih ya ini udah bantuin kita. Lo kumaha atuh ini teh kita kan mau nyalonnya teu jadi we kitunya teu tulus nyalona. udah ibu-ibu. Mbak, ini ada sedikit rezeki untuk ngebantu Mbak Dini. Nggak usah ini. Mbak, nggak apa-apa. Tolong diterima ya. Untuk bantu-bantu usaha salonnya lagi, ya. Terima kasih banyak. Pasti aku akan ganti. Maafin Ibu ya. Enggak, Ibu. Saya gagal jadi orang tua semenjak suami saya selingkuh sama perempuan lain. Saya harus menghidupi anak saya sendirian. Mbak Dini, Mbak nggak gagal kok. Berdoa Mbak, semoga Allah bisa meringankan semua ujiannya. Nggak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya Mbak. Aku yakin Mbak Dini wanita yang kuat. Sama seperti almarhumah ibu. Andai aja aku masih bisa peluk ibu kayak gitu. Mau ngapain ini? Udah diam. Jangan lepasin, jangan. Lepasin. Yuk, cabut. Cepat. Kabur, Mat, kabur. Kabur. Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Saya cuma sedih aja karena uang yang dirampas preman itu dari Aini buat beli peralatan salon yang udah rusak. Oke. Kalau gitu pegang aja buat beli barang-barangnya. Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Kayaknya masih sempat untuk beli peralatan salon yang rusak. Ya, Makasih banyak ya. sama-sama. Iya Tuhan. Kapan kesedihan dan kesialan ini berakhir? Aku gak mau hidup di atas belas kasihan semua orang. Kasihan anakku ya Tuhan. Apa lebih baik aku mati aja ya Tuhan? Mungkin dengan begitu aku gak akan menanggung beban ini. Aku capek hidup ya Tuhan.
4 ekor monyet bisa membawa keberuntungan buat kamu. Asal kamu lakukan 2 hal. Pertama, kemanapun kamu pergi bawa jimat ini. Kedua, ikat dia dengan rambut manusia agar keberuntungan kamu bertambah besar. Jangan sampai hilang atau lupa melakukan ritualnya, atau kamu akan tertimpa kesialan. Kek. Ambillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal, Mbak. Zawin? Oh. Win? Mbak? Malam-malam gini kamu ada perlu apa kesini? Iya, Mbak. Tadi saya habis beli obat dan sekalian mampir ke sini. Mbak, saya izin. Mungkin besok pagi saya datangnya agak sedikit telat buat bersihin yayasan karena saya mau bantuin ibu dulu buat beresin salon. Oh iya. Tapi kondisi kamu gimana sekarang? Kalau menurut aku ya, libur aja nggak apa-apa kok. Saya udah nggak apa-apa kok, Mbak. Beneran? Beneran, Mbak. Zawin. Loh. Win, muka kamu kenapa? Hah? Ya Allah, nggak cuman cantik, Mbak Maya perhatian banget. Kenapa aku dapat vision Zawin digebukin ya sama warga? Halo. Ini Zawin, ini kalian kenapa pada diem aja ya? Yang satu bengong, yang satu kayak mukanya mesem-mesem kayak gitu. Ini, kenapa Zawin? Zawin mukanya dipukulin sama preman. Oh, dipukulin sama preman. Kelewatan tuh preman, gak bisa. Ini gak bisa dibiarin. Pokoknya kamu tenang aja ya Zawin. Pokoknya aku akan laporin ke RT. Biar kalau warga tahu langsung digebukin tuh. Iya. Gue suka cewek kayak gini nih. Dia berpikir terus belum bertindak. Kece sih, bagus. Kok Mbak Maya sampai tersipu gitu? Kalau dia punya perasaan ke Bang Atar gimana? Atar kan emang suka caper sama perempuan. Mana suka ikut campur masalah aku lagi. Malam-malam gini ada urusan apa ya kesini lagi? Iya, gue pikir kan lu tinggal di sini sementara. Jadi hari ini gue pikir lu bakal pulang. Soalnya tadi ada orang datang ke yayasan, tapi yayasan kosong. Terus dia nitip ini. Sama kartu nama ini. Dan yang ngasih kartu nama minta untuk donaturnya di follow up. Oh, makasih ya. Pas banget karena pengurus yayasan masih ada di sini. Gue serahin sama pengurus yayasan. Oke. Oke, kalau kayak gitu. Bisa aku langsung telepon ya? Ya. Oke, Win. Pulang bareng gue ya. Oh, oke Bang. Yaudah Mbak, saya pamit dulu. Iya, hati-hati ya Win. Oke Bang. Nggak harus pegangan kan? Iya.
Yaudah kalau gitu hati-hati ya Mai pulangnya. Oh yaudah, kalau gitu aku langsung pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kangen banget sama ibu. Bu, kalau kita ngerasa ada seseorang dalam bahaya, apa yang akan ibu lakuin? Aini, kamu minta petunjuk dari Allah. Mohon pertolongan dari Allah untuk orang itu dan untuk diri kamu sendiri. Ya sayang. Mau sampai kapan lu sedih kayak gini? Terus-terusan. Gak ada berhenti-berhentinya. Lu tahu itu bahaya buat lo. Dan ini udah malam. Lu gak belajar dari kejadian kemarin. Lu hampir dijahatin preman. Lu mau kejadian itu terulang lagi? Gue tahu lu sedih. Gue tahu lu marah. Dan itu ada di dalam diri lo. Lo gak bisa kayak gini terus. Lo harus keluarin itu semua. Lo harus bisa juga melegakan diri lo. Ku kan setia sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Jangan lu simpan. Aku butuh kamu, ku tunggu diri. Ya gitu. Keluarin lagi. Keluarin semua kesedihan yang lo mau. Ya gitu. Aku butuh kamu, ku tunggu
Ngapain? Kali aja lu butuh bahu buat bersandar. Apaan sih? Nggak lucu. Siapa juga lagi ngelawak? Pasti dia mau ngejek gara-gara semalam ngeliat aku nangis. Kira-kira gimana ya cara jimat ini bekerja ya? Ada apa, Bu? Itu ada monyet. Gak ada monyet, Bu. Nggak ada. Ibu, kalau nggak enak badan istirahat dulu, Bu. Ibu nggak apa-apa kok. Mungkin tadi ibu hanya salah lihat aja kok. Nggak apa-apa, Nak. Yakin, Ibu? Iya. Ini sih, Mbak. Saya mau potong dong. Oh, boleh. Tolong ya. Kamu potong rambut ya. Ya, Bu. Mari, Bu. Oh, jadi efeknya seperti ini ya. Langsung bisa narik pelanggan-pelanggan. Mbak Dini. Ya. Saya mau potong rambut dong, Mbak. Silahkan duduk. Oh iya, di sini? Iya, di sana. Oke. Model apa nih potongan rambutnya? Iya, jadi tuh kemarin udah potong rambut saya nih, cuman masih agak kepanjangan nih. Dirapihin aja ya. Oh gitu, Iya. coba saya lihat dulu ya. Aduh, kok dicabut, Mbak? Itu ada ubannya. Seriusan saya ada ubannya, Mbak? Iya. Ya ampun, kalau Aini sampai lihat saya ada ubannya begini, pasti Aini jadi ilfil, Mbak, sama saya. Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti saya kasih vitamin rambut, biar rambut kamu sehat dan Aini tambah tergila-gila sama kamu dan. Mantep Mbak Dini, ya udah makasih banyak ya Mbak Dini ya, dibuat deh rambut saya yang fresh. Aini, kamu sudah benar-benar yakin? Saya yakin, Pak. Setelah saya butuh waktu untuk kepergian Ibu, setelah ini saya akan bantu untuk ngurus Yayasan Nur Amanah. Aini, sebenarnya saya sangat menyayangkan keputusan kamu loh. Karena selama ini kamu sudah jual banyak properti. Tapi saya mengerti. Untuk kesedihan dan duka kamu yang kamu alami. Oh iya, ini ada bonus perpisahan kamu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Ibu. Padahal dulu Aini ngumpulin gaji Aini untuk bahagiain ibu. Mau bikin ibu kedai makanan, berangkatin ibu umroh. Tapi semuanya belum kesampean. Maafin Aini ya, Bu. Aini ternyata belum berhasil bahagiain ibu. Iya, Mai. Ay, gimana resign-nya? Alhamdulillah. Sekarang aku udah bisa bantu-bantu di yayasan. Yeay, happy banget. Welcome to yayasan.
monyet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mimpi gua. Ya Allah, serem banget ya Allah. Au. Hah? Au. Aduh. Ini beneran ada monyet berarti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berantakan. Jangan-jangan ada maling. Duit gue mana? Duit gue. Astagfirullahaladzim. Wah, bener nih maling nih. Ya Allah, maling. Maling. Jadi gini cara kerja monyet itu. Bisa nganterin uang ini. Jimat buntut monyet ini memang sangat berfungsi. Aku akan kaya. Nah, pas saya cek tuh, nggak ada duit saya semuanya hilang. Walah Dan, iki opo toh? Apa dicakar monyet lagi toh Dan? Ih, serem banget, banyak lukanya itu. Iya, apalagi Butut, masa saya nyakar-nyakar sendiri, emang saya gatelan apa? Hah? Saya ngelihat bayangan monyet, ya walaupun itu kayak mimpi, tapi saya yakin tuh monyet yang nyakar. Gue mau tanya, emang kalau orang gatelan bisa nyakar-nyakar diri sendiri? Begitu katanya. Dan lu pikir-pikir dah, di kampung ini kira-kira ada kagak yang piara monyet? Monyet kan kagak ada Nggak ada Gue mau tanya nih, itu monyet masuk rumah lu, terus ngacak-ngacak perobotan lu? Iya. Terus ngambil duit lu gitu? Iya, saya rasa sih begitu. Lu lihat? Ya nggak ngelihat secara langsung, cuman kan udah pada berantakan begitu. Apa yang diomongin mereka ini pasti ada hubungannya sama jimat yang aku punya. Aku kan udah ambil rambutnya Dani waktu di salon. Kalau gitu aku akan cabut rambut pelanggan lebih banyak lagi supaya uang yang datang ke aku semakin banyak. Aduh, Mbak rambutnya sehat sekali ya. Ya dong, aku kan pelanggan tetapnya Mbak Dini. Sebentar coba saya cek dulu ya. Oke. Wah, sehat sih Mbak, tapi ini kayaknya agak rusak sedikit ya. Kalau misalnya saya cabut nggak apa-apa ya? Biar rambutnya tambah sehat gitu Mbak. Oh boleh. Nanti tenang aja, saya kasih free vitamin buat Mbaknya. Anggap aja Mbak kan selalu kesini ya, langganan di sini. Bener? Iya. Sebenarnya. Sebentar ya, saya cabut ya, yang ini rambutnya ganggu banget sih emang ya. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Sebentar ya, saya ambil dulu vitaminnya ya. Oke. Kalau terus begini, aku bisa cepet kaya raya. Ya, Bu. Tinggal ditunggu aja. Alhamdulillah ya Bu, sekarang salon kita tambah rame. Terus kita juga udah punya karyawan. Semoga kedepannya salon kita makin besar, terus bisa buka cabang ya Bu. Amin. Semua ini berkat jimat buntut monyet itu. Ada Ibu Yeyen, mau diapain nih udah cantik gini? Ini lo mingkin ari, rambut gue tuh mingkin susah diatur. Lo
kira-kira bisa ngatur rambut gue? Oh, bisa banget. Silahkan duduk. Sini. Iya. Gimana? Lo bisa kan bikin rambut gue kerlep gitu, yang meringkel kayak serutan kayu, bukan? Bisa banget. Iya, lo bikin deh kayak gitu. Aduh, kok gatel sih uban ya? Iya sih, ada ketombenya dikit, cuma nggak apa-apa. Nanti saya kasih vitamin ya, biar lebih fresh, lebih cantik lagi ya. Oke deh. Lina, tolong ya kamu handle Ibu Yeyen ya. Baik, Bu. Lu bisa? Bisa. Mau di-curly kan? Biar melingkar-melingkar gitu? Bisa. Oke. Cakep ya? Oke. Nah, tolong jaga salon dulu ya, Ibu mau pergi. Bisa dong Bu, kan hari ini libur. Tapi kalau besok aku nggak bisa Bu karena harus masuk yayasan. Gak apa-apa ya? Mulai besok, kamu berhenti aja dari yayasan ya. Tolong kamu bantu Ibu jaga salon ini, boleh? Kalau aku berhenti kan jadi susah ketemu sama Mbak Maya. Tapi aku nggak mungkin ngomong gitu ke Ibu. Bisa diinterogasi habis-habisan aku. Nanti Zawin pikirin dulu ya saran Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teti Bu. Nah, Aini, mulai hari ini kamu kerja ya di sini, bantu-bantu di yayasan. Kan kalau misalnya kerjanya berdua kan lebih gampang, ya kan? Nih, kamu boleh lihat-lihat ini deh, sama taruh aja nih dokumen-dokumen itu. Ini dokumennya disimpan. Simpan aja. Apaan? Bukan. Itu bukan disimpannya di situ, Aini salah. Terus disimpan di mana? Itu harusnya di sini disimpannya, Aini. Di mana? Di sini harusnya, di sini. Oh iya, makanya kan kamu bilang sama aku dong kalau misalkan disimpannya di sini, kan aku juga nggak tahu. Maksudnya, Mai, aku baru di sini, aku nggak tahu lingkungan di sini, aku nggak tahu dokumennya harus ditaruh di mana semuanya. Kamu bisa jelasin semuanya satu-satu ke aku, jangan kayak cuman nih kamu simpan ya, aku juga nggak ngerti. Ya udah kalau misalnya kayak gitu udah deh, urusan dokumen kayak gini untuk penyimpanan dokumennya biar aku aja, oke? Kamu nggak usah urus yang kayak gini aja deh. Oh ya nggak apa-apa ya, aku mau bantu. Daripada nanti ribet, coba ntar kalau misalnya mau cari dokumennya terus nggak ada, terus susah kececer di mana-mana yang ada, udah nggak usah, biar aku aja. Makanya kasih tahu aku harusnya ditaruh di mana, dijelasin. Aku aja, Aini, nggak apa-apa. Aku lebih paham di sini, aku lebih lama di sini. Makanya karena aku mau bantu kamu jelasin ke aku, kasih tahu di mana. Udah biar aku aja. Aku aja, Mai. Aku aja. Udah nggak apa-apa, biar aku yang bantu. Aku aja nggak Aini. Aku aja. Maya. Masa tadi Maya duluan, dia sama sekali nggak mau dikasih tahu. Jelas-jelas dia duluan. Sama sekali nggak mau ngajarin aku. Bener. Karena kamu tuh nggak mau ngajarin aku. Udah. Maya, lu lebih paham soal dokumen-dokumen. Jadi lu yang ngurus semuanya. Tapi lu udah ketemu sama donatur kan? Lu dikasih kartu namanya? Udah di follow up? Udah kok. Dan hari ini akan meeting sama donaturnya. Kalau gitu gini aja. Aini, lu yang ngurus donatur. Ya udah kalau gitu, nanti kabarin aja ya. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, pedes banget lah, Bos. Jen, minta minum dong, Jen. Kagak enak kalau makan rujak minum air biasa. Yen, pedes toh, Yen. Nih, gak ada airnya. Tolong toh, Yen. Lu Maya, makannya dikit, minumnya banyak. Ngabisin air gua aja lu. Air galon gua habis. Lu, Yen, sedikit aja. Pelit banget minta air doang. Lu ambil sono kalau kagak percaya. Yaudah, minumnya Iput. Punya gua nih, udah sini gua. Bung atuh Yen ke warung, Iput mata boga duit. Masa iya lu yang ngeluarin duit? Ada sejarahnya. Itu aja. Lu diem dulu lo. Iya, udah sabar. Cicing atuh mana temen riwal sok tadi kan duitna, nu penting mah aya kembalian buat Iputnya. Lagian toh pedes amat bikin sambel toh. Duit gue kagak ada. Ini pasti ada yang ngambil nih.
Gua kagak terima nih. Aduh Yan, tolong toh Yan, pedes banget ini. Aduh, lu rewel banget kayak anak bayi lu. Ah, lama-lama gua ini juga nih. Gimana ini gua di mana gua hilang? Ya Yan tadi lupa naruh meren. Ya kagak lah, gua naruh dia jadi dompet ya. Ya Yan teh inget-inget di mana tadi Yayan nyimpen, terus Yayan teh harus inget-inget lagi. Hari ini teh Yayan teh pergi kemana aja, pasti lupa. Hari ini tuh Pan gue cuman pergi ke salon bikin rambut gue kayak surutan kayu begini. Kak salonnya si Dini? Kita samperin aja tuh ya. Jangan-jangan ketinggalan di situ. Ketinggalan kagak mungkin orang gue bayar pakai duit. Ini pasti ada yang kagak beres nih. Ya udah kudu kita samperin aja nyok. Mana tahu duit gue hilang di sana ayo. Aku minum lagi mana tahu. Antar kita minum sampai sore entar gue utangin sama orang. Ribet lu. Udah ayo. Aduh. Udah kita ribet nih Ini pasti uangnya Bu Yeyen. Mana? Ada apa ibu-ibu? Lu tahu? Gue abis nyalon di mari, duit gue hilang. Sok kemana? Kayaknya ibu-ibu dan Ibu Yeyen ini salah paham deh. Kayaknya terjatuh di pasar atau di rumah atau ketinggalan, bisa aja kan? Udah jelas-jelas gue seharian ada di mari. Terus tiba-tiba gue pulang, duit gue hilang 530.000. Gue kagak terima. Karena jangan-jangan lu piara maling di mari. Atau karyawan lu kayak lu periksa. Oke, Lina, tolong buka tas kamu ya. Tolong. Ya ampun Lina, aku nggak nyangka ya kamu bisa kayak gini di salon aku ya. Aku nggak tahu uang itu bisa ada di tas aku. Aku nggak mau tahu alasan kamu, sekarang juga keluar dan saya pecat. Handini, kamu teh meni keren pisan, atunya orang salah teh memang harus begitu. Langsung dipecat gitu, tegas kamu mah. Mohon maaf ya ibu-ibu atas kesalahan hari ini. Pokoknya semua ibu-ibu sekarang bisa free all treatment di salon saya. Maksudnya teh kita teh dapat perawatan gratis gitu di dia nyalon? Silakan. Ibu teh mau pisan gitu nya dikerimbat gitu. Rambut ibu teh dikeriwil-keriwil kawas buntut ucing kayak punya Yayan gitu nya. Mau? Bisa. Kalau gue kagak ya. Yang penting duit gue udah ketemu. Gue pergi aja. Yan, atuh ulah balik Yan. Jangan dong. Ya sama aku pulang juga tau Pot. Dikerimbat. Dah mau. Tidak naon atuh ibu tanya. Iya. Yang penting mah ibu tadi bikin. Oh iya dong. Mau diapain? Penting mah gelis gitu iya ya. Dong, udah cantik, tambah cantik. Bu, ini rambut saya gimana? Oh ya, sebentar ya, nanti saya urus ya setelah ini ya. Oh, baik Bu. Sebentar ya, ini tuh harus dicek dulu kulit kepalanya. Henteu aya ketombean? Nggak ada kok, ini bersih, tinggal dikerimbat aja. Naon eta teh perih? Nggak apa-apa, itu karena memang lagi dicek aja, nanti gitu. dikasih vitamin ya. Enggak. Berhenti. Diam. Diam. Ikut gua. Diam. Jangan berisik. Diam. Berisik gua. Diam.
Lo nggak apa-apa? Aku tuh gak butuh bantuan kamu. Aku juga bisa apa-apa sendiri ya. Tapi lu sendiri yang nempatin diri lu dalam masalah. Dan lu nggak bisa nanganin itu sendiri. Bocah tengil. Mas Didannya kemana ya Mbak? Biasanya urusan seperti ini dia yang handle. Ah ini? Untuk sekarang, saya dan Maya yang mengurus yayasan, Pak. Karena Didan sudah pergi. Oh begitu. Oh ya, ngomong-ngomong kami punya rencana untuk bikin sponsor dan mengadakan kegiatan baksos potong rambut gratis di yayasan. Bagaimana menurut kamu ini? Oh, boleh Pak. Nanti Setuju. saya bantu atur ya. Ya, baik. Lumayan pegel iya tehnya. Seharian habis nyalon di tempat nasi dini. Ibu tenek istirahat heula we nya atunya. Aduh, bingung iya teh ibu teh kalau tidur nanti kerlian ibu yang kayak buntut ucing teh rusak gitu nya. Kan belum pamer sama Yeyen. Sendiran we atunya. Biar terusak rambutna. Suara naon ya teh? Suara orok apa suara monyetnya? Pakai suara monyet? Sembarangan monyet-monyet aja. Tenang dulu, tenang ya. Tarik napas dulu, tenang. Kenapa? Lain monyet itu jelema, beneran? Iya, nah, ini orang juga. Kenapa? Kayaknya dengek kenya kejadian anak tadi teh. Ibu teh habis dari salon nasihan dini kitunya. Hari bak teh eta teh aya monyet loncat meni ke pisan kana kasur. Ku ibu teh dilawan we. Dari jakar siang hari itu. Tuh kan benar. Kalau habis dari salonnya Bu Dini, pasti digangguin sama monyet. Jangan-jangan teh atuh bener atunya eta teh si monyet tadi mau ngambil uang ibu gitu. Ah, jangan-jangan ini ada hubungannya sama salonnya Handini lagi. Nah, bisa jadi itu. Bener juga ya. Kenapa ya? Yang kehilangan uang atau ngalamin kejadian aneh, semuanya pelanggan salon ibu. Iya, jadi rencananya aku mau ngadain potong rambut gratis untuk keluarga di sini. Kira-kira bisa dibantu nggak, Mbak? Dengan senang hati ini nanti saya bantu ya. Kalau kayak gini caranya, aku bisa punya kesempatan besar buat ngumpulin lebih banyak lagi rambut dan nyolong duit yayasan pakai jimatku. Makasih banyak ya, Mbak. Tunggu sebentar Ibu ya, nanti 5 menit pasti rambut Ibu akan fresh kembali ya. Bentar ya Bu. Ibu ini kayaknya harus agak disisir sedikit ya. Nggak apa-apa kok ini. Nanti tinggal dirapihin aja, habis itu di color lagi, akan cantik lagi deh Bu. Ya, nanti ditata lagi ya. Halo Kak, saya mau potong rambut. Oh, kalau gitu sama saya aja yuk. Ya. Mbaknya
bisa tunggu di sebelah sana ya. Ya, silakan. Mau potong model apa ya? Dirapihin aja. Oke, kalau gitu gampang aja sih. Ini tinggal dirapihin sedikit ya. Sebentar, coba saya lihat dulu. Aku pasti akan dapat banyak uang kalau kayak gini caranya. Akhirnya rambut ini bisa terlilit juga di buntut monyet ini. Aku nggak sabar. Aku bisa dapat berapa banyak dari rambut Atar ini. Semoga aja aku bisa nabung buat masa depan anak aku dan juga untuk belanja sehari-hari. Mau pakai toiletnya ya, Bu ya? Iya, Mbak. Saya mau ke toilet. Silakan. Ini gantungan kunci siapa ya? Aneh banget gantungan bentuk ekor monyet kayak gini. Tapi kok kayak pernah lihat ya? Tapi di mana? Bu? Kok kamu cepet sekali ya beli makanan buat kita? Iya, ibu lagi apa? Ibu nggak lagi ngapa-ngapain kok. Ini cuma banyak rambut pelanggan yang nempel di gantungan kunci ibu. Oh, kayaknya ini gantungan yang ibu pegang pas di salon deh. Ini jadi lu tuh sekarang udah apa tuh namanya resign begono ya dari kantor properti itu ya? Iya Bu Yayan. Walah, terus kamu sekarang rencananya apa toh ke depannya? Apa kamu mau lanjutin cateringnya Bu Nurul toh? Tut, hari mana teh atuh toh ngomong sembarangan. Hayo Bu Nurul disebut-sebut. Atupan kasihan Eni nanti teh jadi sedih. Walah Put, aku kan cuma nanya toh. Gak apa-apa kok Ibu. Ibu Nurul disebut-sebut juga gak masalah kok. Cuman masalahnya aku kayaknya udah gak ngurusin catering Ibu. Sekarang mau fokus ngurus yayasan aja Ibu. Yang bener lo ay. Ih, kan ada Maya. Iya, soalnya waktu kemarin Didan pergi, dia nitipin yayasan sama aku. Oh. Tapi kira-kira ibu bakal kecewa nggak ya sama aku? Secara aku belum sempat ngasih apa-apa untuk ibu. Walah ay, jangan sedih toh. Pasti Bu Nurul bangga banget punya anak kamu toh. Lagian kebahagiaan itu toh ay, tidak diukur dengan uang aja toh ay. Yang lain kan bisa, ya kan Put? Bener pisannya Teteh. Makasih banyak ya ibu-ibu. Ibu-ibu mau selalu menghibur Aini. Aku udah ngerasa kayak punya 3 ibu deh. Bener banget tuh lu ya. Lu bakal punya 3 ibu. Mulai sekarang kita bakal jadi pengawal garda depan buat lu. Sampai lu kawin nanti kita yang ngawal. Kita yang milihin tuh calon laki lu nanti kudu punya bibit, bebet, bobot. Jangan sampai lu pilih calon yang empot-empotan. Apalagi yang udah kempot. Jangan sampai. Gitu. Mbak Maya, selamat siang. Selamat siang Zawin.
bantuin aku berdiri. Sorry Mbak. Ya ampun. Maaf ya, mungkin lantainya agak licin. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya kamu nyelamatin aku tadi. Lantainya licin banget kayaknya deh. Sebagai ucapan terima kasih aku, mau nggak aku traktir kamu? Kita makan siang bareng. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Mbak Maya ngajak aku makan siang bareng. Aku benar-benar merasa beruntung hari ini. Mau nggak? Aku harus cabut rambut orang ini juga, agar bisa aku jadikan stok untuk ritual. Aduh, ngapain kamu cabut rambut saya? Enggak, maaf Bu, saya tadi cuma ngerapiin ubannya aja kok, cabut ubannya. Uban apaan hitam begini? Tadi saya cuma mau rapiin aja kok Bu. Tadi Iya, rambut saya juga dia cabut tadi. Katanya uban, padahal rambut saya rajin semir. Saya nggak ada maksud apa-apa. Serius. Kamu apain rambut kami? Jangan-jangan mau kamu santet ya? Alah, jangan percaya, dia ini mencurigakan. Udah kita usir aja. Enggak, saya nggak ada maksud apa-apa. Serius ya, Bu. Percaya? Udah. Enggak. Sumpah demi Allah nggak ada maksud apa-apa. Bu. Nah, ini teh keren. Perlu banget. Saya nggak salah apa-apa, lepasin. 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 Ini apa-apaan sih lu? Anak orang lu seret-seret kayak kambing bandut. Ada apa? Ada apa? Dia ini aneh. Nyabut rambut orang sembarangan. Enggak demi Allah. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Lu juga pernah nyabut rambut gue kan? Gue inget tuh kejadiannya itu pas sebelum duit gue hilang. Iya benar. Benar pisan eta teh nya. Iput oga pernah dicabut rambutnya sama kamunya. Sebelum Iput tadi gangguin sama si monyet. Lah, jangan-jangan dia pelaku pesugihan toh, Yen? Wah, lu bener-bener lu ya. Kalian tuh jangan ngomong macem-macem ya. Madi kipel lu ya. Bisa-bisanya lu berikan. Udah Ibu Yayan. Udah cukup. Udah Bu Yayan cukup. Dengerin ya. Nih manusia nih udah pakai sihir buat gangguin warga sih. Rambut Iput oga dicabut sama dia. Terus digangguin sama monyet. Bukan. Ini di yayasan. Kalau ribut di sini nggak enak dilihat anak-anak. Iya, ibu-ibu tolong jangan main hakim sendiri. Karena kan belum tentu apa yang dituduhin itu benar. Waduh, ini emang ada alasan yang logis buat seseorang nyabut rambut orang sembarangan? Perasaan kemarin tuh gak kenapa-napa. Apa jangan-jangan karena jimat itu? Mana jimat itu? Gak ada juga. Jangan-jangan jimat itu tinggalan di yayasan lagi. Gimana ini? Aku nggak mau hidup aku sial lagi. Makasih ya Mbak udah traktir makan siang. Iya sama-sama. Daripada makan sendiri kan mendingan makan berdua sama aku. Ya nggak? Halo Bu. Loh, Ibu kenapa nangis? Hah? Oke. Ibu tenang dulu. Kalau gitu bentar lagi Zawin balik ya. Ya. Itu kenapa itu ibu kamu? Iya Mbak. Mbak Maya saya tinggal sendiri nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Yaudah kamu sana cepetan. Kasihin ibu kamu. Makasih ya Mbak, saya pamit dulu. Iya. Ini punya Zawin ya? Ketinggalan. Apa deh, ntar pas ketemu di yayasan langsung aku balikin. Mbak, ini ada voucher sebagai pemenang. Bisa ditukar saat pembelian selanjutnya ya. Wah,
Alhamdulillah, ini lumayan banget nih rezeki nomplok. Makasih banyak ya. Mari. Ibu, ada apa Ibu? Kok Ibu gelisah banget? Ibu kehilangan barang ibu. Tolong kamu cari di yayasan ya. Jangan bilang yang hilang itu gantungan kunci yang bentuknya ekor monyet, Bu. Itu bener banget. Tolong kamu cari sekarang ya. Ada sama aku, Bu. Bentar ya, tadi emang jatuh di yayasan. Bentar ya. Astagfirullah. Tadi udah aku kantongin. Tapi kok sekarang gak ada ya, Bu? Ya ampun, kamu itu kenapa sih? Kenapa kamu bisa teledor kayak gitu? Cepet cari. Kamu jatuhin di mana? Emang itu apaan sih, Bu? Kenapa penting banget buat Ibu? Itu penting banget buat kita. Itu jimat yang bikin kita sekarang kayak gini. Kamu tahu nggak? Kalau jimat itu hilang, kita akan sial. Sebelum terlambat, cepetan cari. Tolong ibu cari. Ibu. Astagfirullah, istighfar, Bu. Lebih baik kita berdoa dan minta pertolongan sama Allah, Bu. Cukup. Ibu nggak perlu ceramah kamu. Sekarang cari. Kamu mau miskin lagi? Cari. Cari. Iya, Bu. Loh, kok nggak ada orang ya? Ini pada bubar. Nggak pada bubar. Gara-gara kejadian tadi, semuanya udah nggak ada percaya lagi sama Bu Dini. Ada kejadian apa emangnya? Kok aku nggak tahu apa-apa? Lu keluar sih tadi. Pokoknya intinya nggak ada yang percaya lagi sama dia. Bisa gak sih? Jadi orang itu jangan suka ngagetin orang. Datang baik-baik, malah disewotin. Kalau bisa aja gue bantu lu. Mikirin apa sih? Kepo banget sih jadi orang. Jutek banget sih. Padahal gue datang baik-baik loh. Siapa tahu gue bisa bantu. Oh, enggak kok. Enggak perlu bantuan kamu. Aku bisa apa-apa sendiri. Aku minta, tolong banget hari ini jangan ganggu aku. Lepasin. Enggak. Apaan sih? Lepasin. Enggak. Enggak kan gue lepasin sebelum lu naik motor gue. Enggak mau. Lepasin. Enggak. Enggak mau. Tatar. Ini. Aku lagi gak bercanda ya? Aku juga lagi gak bercanda. Gue akan tetap pegang tangan lu semalaman. Sampai lu mau naik motor gue. Oke. Nice. Pegangan. Tenang, udah ada SIM. Kemana lagi ya? Mana anakku juga belum nelpon lagi. Pasti nggak ketemu tuh jimat. Ini ngapain lo di mari? Naonan mana ha? Yen, pasti dia tadi sini lagi nyari korban baru buat disambut atau buluna gitu. Bulu sirahna. Kalian tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya, kalau nggak ada buktinya ya. Suwe lo ya. Gue masih enek liat muka lo. Lu kagak ada takut-takutnya sama gue lo. Lawan gue aja. Apa? Lawan gue. Ayo ajar. Jangan mau kalian. Ayo Yen. Ayo Yen.
Tuh, rasa itu. Tuh Bang Kahulu. Gara-gara jimat ekor monyet hilang, aku jadi apes terus kayak gini. Kita mau kemana sih? Kok nggak nyampe-nyampe, katanya dekat. Tar, kok diem aja sih? Sumpah nggak jelas banget. Kalau misalkan ada orang ngomong, itu tuh dijawab, jangan diem doang. Kita mau kemana? Bener-bener ya? Sumpah ya Tar, mendingan kamu turun aku di depan deh. Iya tuh, di depan situ turunin aku. Iya. Bisa pelan-pelan gak bawa motornya? Ini kalau sampai kamu gak berhentiin aku bakal lompat dari motor. Aku beneran lompat nih. Aku lompat dari motor. Aku lompat dari atas motor sekarang nih ya. Berhenti gak? Atau apaan sih? Ih, aku minta berhenti sekarang. Dengar aku gak sih? Aku minta berhenti. Aduh, bisa gak sih kalau misalkan berhenti? Tuh kasih aba-aba kayak. Tidak, nih. Oke, gue udah stop. Gue udah berhenti. Kok berhenti di tempat sepi kayak gini sih? Kenapa tadi juga mintanya turun di jalan, bukan di tempat sepi kayak gini? Tadi siapa yang minta? Siapa yang minta turun? Ya udah, gue berhenti di sini. Wah, atau jangan-jangan kamu macem-macem ya? Wah, bener nih. Emang kenapa kalau gue mau macam-macam sama? Lepasin? Apaan sih? Aduh. Teriak. Minta tolong coba. Ih, apaan sih? Kamu jangan kurang ajar ya jadi cowok. Maksud kamu apa? Gue gak ada maksud apa-apa sama lo. Sama sekali. Cuma yang namanya bau itu kecium sama gue. Kesedihan lo, kekesalan lo, itu terasa sama gue. Sangat amat terasa. Dan itu berbahaya. Dan itu sampah. Lo tau kenapa itu sampah? Makna sampah. Sampah kalau didiemin terus-menerus akan menimbulkan bau. Dari bau itu, orang bisa mencium bau yang tidak harum. Itu sama kayak lo sekarang. Dan itu terasa sama gue. Dan sekarang gue pengen lo teriakin itu semua. Karena itu gak baik buat lo. Keluarin semua kekesalan lo. Ya memang gak langsung sembuh, cuman itu membantu kok. Ada yang dengar, gua lega. Apaan sih teriak-teriak kayak gitu? Kalau misalkan diliatin sama orang yang lewat gimana, kan malu. Gak ada yang dengar. Halo? Gak ada. Ayo.
Apa yang gue lakuin itu nggak susah. Cuma gitu aja. Coba. Gimana? Puas kan? Oh, it's good, it's good. Akhirnya bisa istirahat. Ini kan loh, uang yayasan kok bisa ada di rumah ya? Makasih ya. Sama-sama. Ya walaupun sebenarnya kesel sih tiba-tiba dibawa kabur, nggak jelas, nggak dikasih tahu mau kemana. Lain kali kalau mau ngajak keluar tuh kasih tahu, tinggal bilang aja. Mbak ini, Mas Atar. Iya. Ini kok uang donasi tiba-tiba hilang ya? Hilang? Iya hilang, nggak ada sama sekali. Telepon ya. Halo, pokoknya kamu tolongin aku. Aku ada di rumah ya. Maya! Maya! Kenapa? Maya! Maya dalam bahaya. Aku harus tolong dia. Dia ada di rumah sekarang. Oke, kita ke rumah Maya sekarang. Ya, aku pergi dulu ya.
dibuka. Au. Mai, sebentar ya, Mai. Tolong buka pintunya. Mai, Gak bisa, pintunya dikunci. lu jauhan ya. Gue mau dobrak pintunya. Iya, aku jauh kok. Jauhan. 1, 2, 3. Ayah. Pergi. Mai. Ya ampun, Mai. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa, tapi aku takut banget, Ay. Makhluk gitu nyerang aku, Ay. Iya. Kayaknya kamu gak aman kalau di sini, Mai. Mendingan kamu untuk sekarang ini tinggal di yayasan aja ya bareng aku. Kayaknya memang ada yang salah di kampung ini. Bu, Ibu mau kemana? Ibu mau cari jimat itu sekarang juga. Enggak, Bu. Udah deh, Ibu gak usah percaya sama jimat itu lagi. Gak akan ada yang terjadi, Bu. Percaya sama aku, Ibu itu cuma parno aja. Parno kamu bilang, hah? Kamu nggak ngerasain, ibu yang udah ngerasain sendiri. Kalau jimat itu sampai hilang, kita akan sial. Kamu ngerti nggak sih? Astagfirullah, Ibu. Ibu masih aja percaya sama jimat itu? Udah kamu diem ya. Ibu cari jimat itu sekarang, kamu tunggu salon. Ibu tunggu, Bu. Ibu. Lu udah pada denger belum? Ah, kalau kita ke salonnya si Dini itu, pasti dia nyabutin rambut kita tuh. Nah, ini beritanya udah viral di mana-mana. Justru eta Yen, Ibu teh mau mastiin gitunya soal nate Ibu juga pernah dicabut rambut ku si Dini. Apakah yang lain juga sama gitu? Ya, kita juga sama. Kita juga dicabut, ya kan? Alasannya si Uban. Tapi kalau begini beritanya, dia pasti bohong. Oh alah, berarti iki fix toh kalau si Dini itu mau nyuri duit kita. Loh, kok rambut bisa dipakai buat ilmu hitam toh, Yen? Bisa. Bisa jadi ya sama. Ini mah udah pasti ya. Si Dini itu berdukun. Kita kudu datengin salonnya, kita labrak dia. Masa iya kita dikorbanin buat kekayaan dia? Nggak terima lah gua. Ayo. Bisa nih, Teteh. Bentar, Ibu. Kalau belum ada bukti yang akurat, jangan asal menuduh aja. Lebih baik. Kelamaan lu, udah cabut. Jangan pada ngurus lu. Ribut lu. Astagfirullahaladzim, emang bener-bener ya. Ibu Warkam sini paling gacor urusan labrak-melabrak nih. Ibu, ini ada apa ya rame-rame? Ada apa ya, Bu ya? Pakai nanya ada apa? Lu tau nggak? Emak lu tuh udah main dukun. Warkam sini udah pada tahu kalau emak lu ngelakuin hal yang nggak dibenerin agama. Enggak. Ibu saya nggak main begituan. Ini pasti salah paham, enggak? Bohong. Udah banyak buktinya. Setiap yang salon kesini itu duitnya tiba-tiba hilang toh. Kalau waktu tutupan nama mana inung mana kita kadi ayo kene. Bawa sini, bawa. Enggak ada, Ibu, enggak ada di sini. Aduh, lu kagak usah bohong ya. Lu nggak usah nutup-nutupin mak lu. Lagian ya, anak sama emak pasti sama aja. Udah aja. Buat taksi lu. Say lu. Gimana lagi? Mana hilangnya tuh jimat ya? Bu Dini, lagi nyari apa? Enggak kok, enggak nyari apa-apa. Dini, Zawin, Din, dia digebukin warga yang pada marah. Zawin dikebukin warga? Iya, Din. Bu, makasih ya. Iya. Ya ampun, nak kamu nggak apa-apa kan? Nak,
Mbak, duduk di sini aja ya. Aku bantu. Ya Allah, Juan. Kamu nggak apa-apa kan? Gara-gara ibu kamu jadi kayak gini, Nak. Maafin ibu ya. Karena ibu percaya sama jimat itu. Jimat? Zawin udah bilang, Bu. Jangan percaya sama hal kayak gitu. Maaf Mbak, tapi kalau boleh tahu jimat apa yang dimaksud ya? Ibu dikasih sesuatu yang katanya bisa kasih keberuntungan. Bentuknya itu semacam kayak gantungan dari ekor monyet, Mbak. Apa ini ya yang dibilang sama warga? Mereka jadi ketimpa kesialan juga. Tapi belum lagi warga juga pada kena gangguan monyet gaib. Berarti jimat itu nggak boleh sampai lolos. Kita harus temuin jimat itu sebelum ada yang nyelakain orang lain. Kalau misalkan jimat itu ketemu, Mbak siap nggak siap, jimat itu akan aku hancurin. Iya, nggak apa-apa ini. Tolong ya ini bantu cari. Kamu di sini aja ya, Nak ya. Biar ibu yang cari sama ini ya. Ayo, Mbak. Maafin ibu ya. Iya, Bu, iya, Bu. Tolong ya ini. Iya, ayo. Dan? Mbak Dini, Iya. pada nyari apaan? Lagi nyari. Ini kita lagi nyari gantungan kunci dari ekor monyet begitu. Hah? Gantungan buntut monyet? Iya. Kamu sempat ngeliat nggak? Mungkin ada di sekitaran sini. Kamu pernah lihat atau? Bentar ya. Semalam aku sama ibu-ibu julid tuh nemuin benda aneh gitu di bak mobil Dani. Tapi bentukannya kayak gimana? Warnanya apa ya, abu-abu gitu. Ada bulunya, terus kalau dipegang kayak geli-geli gitu. Terus di mana sekarang? Ya, udah saya buang tuh Mbak di pinggir danau, di dekat jembatan situ. Pinggir danau? Sebelah mana? Ya, dekat-dekat jembatan situ lah, pinggir-pinggirnya lah. Oke deh, kalau gitu saya duluan ya. Iya. Bu Dini, tolong Neng. Neng tolongin suami saya. Kenapa Bu? Suami saya diserang sama monyet. Ayo cepet. Yaudah Bu, kita tolongin Bu ya. Kita bakal bantuin kok Bu. Ya, ayo naik mobil Dani aja ya. Aku jalan kaki aja, ayo Bu. Nggak bareng Dani aja. Ayo. Ya, nggak level ya, ayo. Ayo. Monyet! Bu, hati-hati Bu. Ya! Wah! Dari! Wah! Pergi nggak? Pergi! Awas, ay! Wah! Wah! Pergi! Awas monyet! 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 Ada lagi nih! Ada monyet! Monyet itu! Pergi nggak? Pergi! Awas! Pergi! Mas ganteng! Mas ganteng! Ada monyet, Mas! Hati-hati, Pak! Alhamdulillah, pergi monyetnya. Ini pasti ulah jimat buntut monyetnya Mbak Dini. Tolong! Apa lagi tuh? Baru juga napas ini. Jangan monyet lagi loh, Dan. Pak, ya Allah. Gak apa-apa, Tommy. Lanjutnya. Lazim. Tolong! 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 Zawin. Zawin? Berawal aja. Lu nggak apa-apa? Win,
Gue kepikiran ibu. Aku harus pergi cari ibu. Zawin, Win, lebih baik sekarang kamu istirahat. Biar nanti kita yang bantu cari Mbak Dini ya. Oke. Kayaknya aku tahu deh taruh di mana Mbak Dini. Oke, kita kesana sekarang. Kamu tunggu sini ya. Iya, Mbak. Kita pergi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bu Dini! Ya Allah, Bu! Sekarang mendingan bawa dia pergi dari sini. Emangnya kamu mau kemana? Nanti gue jelasin. Bu. Pergi dari sini sekarang. Ini bantu ya. Ayo. Ibu tobat ya. Maafin Ibu ya, Nak. Pasti setelah kejadian ini semua warga benci sama kita dan kita tambah miskin lagi. Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu udah nyeselin semua perbuatan Ibu. Nanti kita mulai semuanya dari nol ya. Kita cari uang dengan cara yang halal. Ya Ibu ya. Maaf ya, Nak. Ibu udah kecewain kamu. Enggak Ibu. Aku yakin kalian pasti bisa kok ngelewatin ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian semua baik-baik aja kan? Benda ini harus dihanguskan untuk bisa menghilangkan kesialan di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai sekarang jangan pernah memelihara benda seperti tadi. Karena itu sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan kesialan dimanapun itu berada. Makasih ya. Sama-sama. Maafin Ibu ya, Nak. Udah Ibu, udah. Gak apa-apa Bu, udah ya. Masih banyak ya. Udah kita coba buka. Mas Arman. Mas Arman kok tega sih? Mbak Astri berjuang mati-matian banting tulang, Mas malah selingkuh. Bener.